Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami di ruang kolaborasi topik 2 mata kuliah dengan anggota kelompok saya sendiri Fendi Eko Hadiawan, kemudian ada Jainul Ulum, ada Aditya Bayu, Nafisa Linda, Amalia, dan Sinta Dewi. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keterkaitan kurikulum merdeka dengan gambar keaktifan peserta didik. Yang akan dimulai diskusi kita pada hari ini dengan Mas Jainul Ulum untuk menyampaikan dan menjelaskan bagian-bagian kami buat tentang mata rantai keterkaitan kurikulum merdeka gambar 1 dengan gambar 2 kearifan peserta didik. Kepada Mas Jainul Ulum, waktu dan tempat disilakan. Baik. Terima kasih Mas Moderator, Mas Fendi Eko Hadiawan. Ini suara saya terdengar semua ya? Terdengar, Mas? Silakan bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih. Mari kita mulai. Keterkaitan kurikulum merdeka dengan keaktifan peserta didik. Jadi kurikulum merdeka ini menggunakan metode pembelajaran paradigma baru, yaitu di mana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan penguatan karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di mana di dalam profil pelajar Pancasila ini yang harus kita ketahui ini ada 6 aspek yang harus bisa dicapai oleh peserta didik. Itu yang pertama, itu aspek beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu pelajar Indonesia yang beriman. Maksudnya itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agamanya dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, terdapat 5 elemen kunci beriman yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, meliputi akhlak beragama. Yang keempat, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Ini yang kedua, berkebinekaan global. Maksudnya yaitu pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, budaya asli milik Indonesia, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global ini meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural, dan berinteraksi dengan sesama, serta refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang ketiga, bergotong royong. Ini sikap bergotong royong, yaitu pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, di mana kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Elemen dari gotong royong yang harus kita ketahui itu adalah kolaborasi. Pertama, kedua kepedulian, dan yang ketiga berbagi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nafisa. Monggo. Baik, terima kasih Mas Zain. Saya akan melanjutkan materi tentang aspek profil pelajar Pancasila. Poin keempat yaitu mandiri. Yang dimaksud yaitu merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri ini yaitu
kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta regulasi diri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang dimaksud, pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif, kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis ini adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, refleksi pemikiran, dan proses berpikir, serta mengambil sebuah keputusan. Poin keenam yaitu pelajar yang kreatif, yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri atas menghasilkan gagasan yang orisinil, serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Demikian penjelasan dari saya yang akan dijelaskan selanjutnya oleh Mbak Sinta. Baik, terima kasih Mbak Nafisa. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar jelas. Bisa Oke. dilanjut. Akan saya lanjutkan penjelasannya. Dalam memahami setiap karakteristik dari peserta didik dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri merupakan pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Nah, pendidik juga harus memahami perkembangan dan gaya peserta didik, sehingga nantinya langkah tersebut dapat menghasilkan keaktifan peserta didik. Kemudian di dalam kurikulum Merdeka terdapat satu siklus pembelajaran. Nah, satu siklus tersebut mencakup standar kompetensi, proses pembelajaran, dan asesmen. Secara tidak langsung, satu siklus tersebut akan mempengaruhi keaktifan peserta didik dalam pembelajaran, karena di dalam satu siklus tersebut terdapat standar kompetensi, proses pembelajaran, dan asesmen. Nah, satu siklus tersebut juga berhubungan langsung dengan P5 atau bisa disebut sebagai program penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk menghasilkan program dari P5 tersebut, perlu adanya faktor sumber daya yang mencakup seperti guru, sarpras, lingkungan, dan teknologi. Nah, faktor sumber daya tersebut juga didukung pihak eksternal agar P5 dapat berjalan dengan baik. Nah, faktor eksternal tersebut meliputi seperti keluarga, pemerintah, sekolah, dan komite. Demikian, untuk selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Mas Aditya. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan melanjutkan. P5 atau program penguatan profil pelajar Pancasila juga akan membentuk keaktifan peserta didik, sebab di dalam P5 tersebut peserta didik diminta untuk mengeksplorasikan konsep atau eksplorasi konsep dan pemahaman berkolaborasi antar peserta didik, mendemonstrasikan hasil dan beraksi nyata. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keaktifan pendidik tersebut berhubungan dengan kurikulum Merdeka, dan kurikulum Merdeka akan menghasilkan keaktifan peserta didik di dalam kelas. Nah, hal tersebut akan berada seluruh komponen mendukung satu sama yang lainnya. Mungkin itu kesimpulan dari yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 1 kami. Jika nanti teman-teman ada yang mungkin bertanya, disilakan. Sekarang ini ya Mas. Ya, kita diskusi sebentar, jika ada boleh, kalau tidak ya kita tutup.
ini Mas, yang saya bingungkan dari kurikulum merdeka ini loh Mas. Ini kalau menurut teman-teman di sini semuanya ya, apakah dengan kondisi di Indonesia saat ini yang baru masa pemulihan dari bencana COVID-19, yang dimana itu bisa merusak, bisa mengubah, bisa dikatakan 100% gaya belajar di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia yang biasanya konvensional menjadi online dan belum adanya kesiapan dari para siswa, orang tua, dan sebagainya. Dengan adanya kurikulum merdeka ini, apakah siap para guru-guru dan para sekolah-sekolah yang khususnya ada di seluruh Indonesia secara menyeluruh? Dan kita lihat bahwa Indonesia itu luas ya, jadi ada yang pedalaman, ada yang kota, ada yang setengah kota. Itu bagaimana teman-teman? Apakah sudah siap untuk menerima hadirnya kurikulum merdeka yang sangat bagus ini? Tapi yo ini kan juga membutuhkan teknologi dan sebagainya. Apakah bisa beradaptasi gitu? Mungkin itu. Baik, mungkin ada yang ingin menyanggah atau memberikan kita diskusi ya, atau bagi yang punya pemikiran atau jalan keluar terkait apa kurikulum merdeka dalam era yang sekarang ini mampu relevan diterapkan dengan sumber daya yang Indonesia saat ini yang sangat luas dan sebagainya. Mungkin saya kira merdeka ini untuk mencapai kaitannya dengan penguatan pelajar profil Pancasila atau profil Pancasila tadi telah dijelaskan tadi oleh teman-teman bahwa ada sumber daya yang harus dipenuhi dari beberapa aspek, dari guru, kemudian ada sarana prasarana, lingkungan, teknologi, kemudian didukung di pemerintah, sekolah, komite dengan tujuan ini dapat mewujudkan kurikulum merdeka dalam pengimplementasiannya membentuk pelajar yang berpancasila, berprofil Pancasila. Profil tadi nanti akan mengakibatkan siswa itu aktif dan menumbuhkan sebuah motivasi belajar, kemudian senang pembelajaran yang menyenangkan, dan maka proses pembelajaran itu akan tercapai dari standar kompetensi yang kita di kurikulum merdeka akan itu. Oh ya, ya baik, terima kasih. Mungkin memang memerlukan waktu ya, kita tidak bisa buru-buru untuk menerapkan semua kurikulum merdeka ini karena ya harus dengan jenjang-jenjang yang bertahap. Mungkin melalui sekolah uji coba dulu, lanjut dan sebagainya. Tuh, semoga segera semua sekolah bisa menerapkan kurikulum merdeka yang sangat bagus ini ya. Bukan begitu ya, teman-teman semua? Setuju, Mas Zain. Baik, saya kira cukup atas presentasi kita dan kemudian diskusi singkat tadi. Mungkin jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan bila ada salah kata, saya sebagai moderator juga mohon maaf sepenuhnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa bilhaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.